Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan buku dari buku Bishop Dweck dengan judul Seni Mendengarkan. Dalam bab 7-nya dikatakan tentang 12 jenis suara yang berbeda. Nah, dalam bab ini dikatakan bahwa kita itu seringkali ngomong berdasarkan apa yang kita rasa maybe, tapi itu kita ngomongnya itu suara Tuhan gitu. Padahal ada 12 suara dikatakan dalam buku ini dari berbagai macam pihak gitu. Ada suara Tuhan, suara kedagingan, suara pikiran, suara si jahat, suara seorang nabi, Alkitab, teman, orang tua, roh, pasangan hidup, lingkungan, ataupun kehendak kita sendiri gitu. Dan sometimes ketika kita ketika kita dalam menjawab something atau mengambil keputusan, seringkali kita itu selalu bilang itu dari Tuhan gitu, itu yang aku dapat segala macam. Tapi aku belajar gitu, kalau aku jujur aku masih belajar untuk mencapai kepekaan tersebut gitu, kepekaan untuk tahu itu suara Tuhan atau enggak. That's why aku selalu nggak tahu baik atau enggak, tapi ya lebih kepada nggak bilang kalau itu suara Tuhan gitu, tapi juga nanya gitu. Jadi jangan nggak tahu terus bilangnya suara Tuhan dan kita nggak bertanya sama sekali gitu. Dan kita juga mau gitu untuk tetap dalam kehendak Tuhan yang sempurna gitu, dan kita mau dalam tuntunan roh Tuhan. That's why kita harus punya pendengaran, yaitu mendengar suara Tuhan gitu. Dan di buku ini dikatakan bahwa 4 hal yang harus diketahui setiap orang Kristen tentang suara pikiran gitu. Jadi kita kan punya suara pikiran, suara jiwa, suara daging, ataupun pikiran yang udah diperbaharui sama Tuhan gitu. Dan di buku ini bagus dijelasin sangat detail gitu. Pikiran adalah aset yang luar biasa. Yang pertama ya, untuk setiap orang Kristen dan setiap hamba Tuhan gitu. Setiap manusia, setiap ciptaan Tuhan, khususnya manusia, itu dibedakan punya akal budi gitu, punya pikiran di mana kita bisa berpikir sejernih mungkin apa yang terbaik buat setiap hidup kita gitu. That's why kita punya aset yang sangat luar biasa dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, yaitu setiap pikiran kita, setiap akal budi kita gitu. Dan Tuhan memberikan pikiran, memberikan pengetahuan yang luar biasa, dan banyak dari kita mungkin belum menggunakan itu 100%, ataupun kita belum menggunakan apa yang Tuhan kasih tuh belum maksimal gitu. That's why di sini pun dalam poin pertama pun kita harus belajar untuk punya kerinduan untuk apa yang Tuhan sudah kasih, kapasitas Tuhan yang udah diberikan buat setiap kita, kita benar-benar gunain, kita benar-benar pakai itu dengan maksimal gitu. Dan di poin selanjutnya adalah jangan membuat pikiran Anda beristirahat hanya karena Anda menjadi rohani, menjadi orang yang rohani. Di contoh ini, di bab ini dikatakan kalau kita tuh gak perlu nunggu suara Tuhan, gak perlu tunggu suara Roh Kudus untuk kita melakukan apa yang common gitu, yang bener-bener apa yang di depan mata kita harusnya bisa melakukan itu dengan pengetahuan, pikiran, common sense yang Tuhan udah kasih gitu. Jadi jangan semata-mata karena kita ikut Tuhan, karena kita mau rohani, kita semuanya tanya Tuhan gitu. Misalnya di buku ini dijelasin kalau mau nyebrang pun masa kita harus tanya Tuhan gitu kapan waktunya, padahal kita punya pikiran, kita punya knowledge, ya kita bisa ngeliat gitu, karena kita nggak dikasih Tuhan sempurna gitu, mata kita bisa ngeliat, kita bisa lihat gitu apakah keadaan jalanan itu udah bisa kita lalui atau enggak gitu. So pakai setiap yang udah Tuhan kasih dengan maksimal gitu, bukan hanya semata-mata kita mau dengar suara Tuhan gitu. Dikatakan ketiga, kombinasi suara Roh Kudus dan suara pikiran akan menuntun Anda menuju suatu promosi dalam kehidupan dan pelayanan. Dikatakan Roh Kudus bukanlah pembuat kebodohan dan kemustahilan.
berhenti mengklaim bahwa Roh Kudus memberitahu Anda segala sesuatu, padahal tidak seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan di awal-awal, bahwa gak semuanya yang kita dapat itu suara Tuhan, gak semuanya yang kita dapat itu benar-benar suara Roh Kudus gitu. Bisa aja emang knowledge yang kita dapat dari firman Tuhan, dari perkataan pemimpin kita, ataupun dari perjalanan hidup kita bersama Tuhan, yang membuat common sense kita tuh jalan secara natural gitu, dan kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, even itu bukan suara Roh Kudus. Tapi jangan salah kaprah untuk kita nggak pernah nanya Tuhan ya. Lebih kepada kita benar-benar gunain hikmat, common sense yang dari Tuhan, itu kita kombinasikan untuk kita masuk sesuai dengan sesuai dengan tuntunan Tuhan gitu. That's why hikmat dikatakan di Amsal kita harus minta hikmat gitu. Kenapa? Hikmat itu benar-benar mungkin itu nggak bisa dikatakan sesuatu yang sangat rohani, tapi itu adalah sesuatu yang sangat menolong kita ketika kita melakukan sesuatu gitu. Dan hikmat adalah kemampuan untuk tidak mengabaikan kenyataan-kenyataan yang ada di hadapan kita. Hikmat itu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia bagi Anda. Jadi benar-benar hikmat itu sangat menolong kita. Salomo aja minta hikmat dan kebijaksanaan gitu, bukan harta. Karena dengan kita punya hikmat, kita itu benar-benar bisa hidup dalam pikiran natural tapi yang dari Tuhan gitu. Karena kita udah punya pikiran dari yang perjalanan dan pikiran dari Roh Kudus gitu. Dan di terakhir, terlalu banyak pertimbangan membuat Anda menjadi seorang bodoh. Pengalaman saya adalah kalau aku terlalu berpikir gitu ya, terlalu menunda dan berpikir, itu membuat aku tambah overthink gitu. Kenapa enggak apa yang kita dapat kita langsung lakuin gitu, apa yang kita diperintahkan kita langsung lakuin. Itu yang membuat kita enggak menjadi seorang bodoh gitu. Karena seorang yang bodoh adalah seorang yang menunda dan seorang yang membuat kita tuh banyak pertimbangan gitu. Padahal pertimbangan yang harusnya nggak kita pertimbangkan gitu. Ngerti nggak? Kayak kita harusnya nggak harus berpikir terlalu lama untuk melakukan hal tersebut. Tapi karena kita terlalu banyak pertimbangan, kita ujung-ujungnya nggak ngelakuin bahkan. Itu yang pengalaman saya gitu. Pengalaman aku terlalu menunda, terlalu stop dan berpikir, itu membuat overthink dan gak membuat saya kemana-mana gitu. So hari ini aku belajar gitu untuk yang namanya tetap tanya Tuhan, tetap yang namanya tanya pemimpin, tanya merindukan untuk suara Tuhan. Tapi mau gak kita juga minta hal yang lain, yaitu hikmat, common sense yang dari Tuhan, dimana kita bisa pakai pikiran kita untuk tetap masuk dalam kehendak Tuhan, yaitu dengan hikmat dari Tuhan gitu. Dan di statement terakhir Bishop adalah, inilah saatnya membiarkan suara pikiran Anda berada di tempat yang tepat. Dan aku percaya itu aku menginginkan dan aku perkatakan itu ada dalam setiap hidupku. So itu aja yang aku bagiin. Thank you semuanya, God bless you.